Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini kita akan membahas usaha kuliner tentang kopi ya atau coffee shop. Karena kemarin ada beberapa yang nanyain, Bang Dit, ya kan Dit, kira-kira kopi itu di tahun 2024 ini nih sampai menjelang akhir tahun bakal bagus nggak sih coffee shop ya? Terus sekarang kalau di Bandung tuh lagi menjamur banget gaya-gaya kopi tiam style, kopi tiam. Terus juga waktu kemarin kita ya kopitiam tuh banyak ya alirannya dari mulai dari Singapura, ada Vietnam, terus kalau Indonesia juga gaya-gaya kayak Pontianak, terus apa tuh Lampung ya, gaya-gaya kopitiam tuh banyak gitu loh. Nah, gimana sih perkopian di tahun 2024 ini dan banyak juga kemarin teman-teman yang ngeluhin bahwa kayak oh coffee shop turun nih, gaya-gaya kopi turun nih gitu kan. Apakah emang jualan kopi akan menurun gitu ya, kurang kurang seksi, kurang bagus lah gitu di tahun 2024 ini. Kalau menurut saya enggak gitu. Biar gimana pun kopi masih tetap bagus, masih tetap oke sampai ke depannya. Kenapa? Oh, atau kemarin juga lagi rame tuh ya gaya-gaya apa namanya? Yang didorong tuh ya Starbucks bukan Starbucks keliling, apa kopi yang didorong-dorong itu yang 8 ribuan ya gitu yang murah lah gitu, bahkan sampai banyak iklannya yang kayak wah sehari bisa jualan 200 cup atau apa. Kemarin sih saya juga pas ke Jakarta sempat ngeliat bahwa rame juga sih si gerobak-gerobak itu, tapi saya nggak tahu ya apa emang benar sehari sampai bisa 100 cup 200 cup gitu kan. Terus apakah ada untungnya nggak sih jualan kopi harga 8 ribu seperti itu gitu. Jadi masih rame, seksi atau justru sudah berdarah-darah. Oke, ini pendapat saya pribadi ya, pendapat saya pribadi. Kita ngebahas apa dulu nih? Satu tadi yang masalah kopi yang 8 ribuan tadi. Kalau misalnya kita ngebahas kopi 8 ribuan tadi, apakah mengancam para coffee shop? Apakah mengancam para gaya-gaya kopi tiam, gaya-gaya kopi specialty, atau bahkan ya kopi yang saset keliling? Menurut saya sih enggak ya, beda-beda kelas gitu. Bahkan si kopi 8 ribu ini kan ada yang bilang mengancam kayak yang kopi saset yang keliling itu juga bakal kena dong efeknya. Menurut saya enggak ya, karena kan itu harganya juga sensitif juga ya. Yang biasa beli yang 3 ribu tiba-tiba 8 ribu itu kan beda gitu. Tapi justru yang harga 15 ribu 18 ribu juga beda gitu. Jadi memang nih ada segmen yang di tengah-tengahnya nih gitu. Gue butuh kafein, gue butuh kopi, tapi gue nggak mau ribet, gue mau harganya agak terjangkau. Ya di situ dia bisa masuk. Jadi sebenarnya mengancam atau tidak, jelas tidak beda sama sekali gitu ya. Karena dari kalau misalnya yang 18, yang 20 ribu, yang gaya-gaya coffee shop, itu kan sebetulnya dicari adalah nongkrongnya, ngobrolnya, ketemu temannya, bukan kopinya. Kita nggak ngomongin kopi specialty dan yang lain-lain. Jadi itu jelas jauh beda. Nah, udah gitu kalau misalnya gitu kita ngomongin bisnisnya, apakah di tahun 2024 ini kopi itu masih bagus? Menurut saya masih bagus banget. Nah, cuman memang kopi itu mungkin nggak bisa berdiri sendiri ya. Jadi memang harus ditemenin dengan makanan ya. Contohnya tadi kayak misalnya buat nongkrong, kafe, dia ya buat janjian sama teman. Kan tetap judulnya kayak, sore ini kita ngopi di mana yuk? Kita ketemuan yuk nongkrong di mana ngopi. Meskipun pesannya ya es coklat, meskipun pesannya ya matcha kayak gitu-gitu. Tapi ya tetap kan ujung-ujung masih kopi. Atau bahkan bisa dibilang salah satu contohnya adalah brand kita Kopi Moyan, namanya Kopi Moyan. Tapi saya menganggap Kopi Moyan itu sebenarnya bukan tempat ngopi banget, tapi lebih ke tempat sarapan. Tapi memang kita ya menyediakan kopi juga gitu. Kan ada yang bilang katanya kopinya enak kayak gini-gini. Ya itu balik lagi ya ke selera dan tetap saya bikin si Kopi Moyan ini standar kopi hitamnya kita ada versi robusta, kita ada arabica yang juga memang menjurus ke gaya ke kopi tiam. Karena kayak contoh saya, ini tapi tipe orang ya beda-beda, saya tidak terlalu kuat masalah robusta gitu atau gaya kopi tiam saya tidak terlalu kuat. Jadi saya tetap menyediakan arabica untuk di kopi moyen. Jadi maksud saya buat customer-customer yang seperti saya yang memang pengen black coffee, kopi hitam pengen arabica ya, kita tetap ada. Kayak contoh nih kemarin lucu. Waktu kita ke negeri tetangga lah, ke Singapura, saya nanyakan di kopi tiam itu. Nih dia kelasnya juga mahal ya untuk ukuran kopi tiamnya karena di bandara. Saya nanya gitu, excuse me, istilahnya saya nanya, ini kopinya pakai kopi apa ya? Dia bahkan jawab, ini kelas di Singapura ya, dan di bandara. Sorry, sorry, we don't know. Ya, we just serve regular coffee. Dalam hati gue regular coffee kan gue nanya,
kopi loh, Arabica atau Robusta, cuma as simple itu. Tapi dia tidak tahu gitu, mungkin ya saya nggak tahu ya dari SOP dari perusahaan atau manajemennya, tidak mengedukasi bahwa kopi kita nih pakai apa, Arabica atau Robusta. Karena kan kopi tiam juga tetap harus tahu mau pakainya kopi apa, kopi Arabica, kopi Robusta, baru nanti tekniknya mau pakai teknik apa gitu. Nah, balik ke tadi, jadi bisnis kopi di tahun 2024 gimana nih, Dit? Menurut saya sih masih oke banget ya gitu. Karena ya tadi ke depannya tuh orang tuh masih butuh kayak kopi tuh kayak nasi ya, menurut saya kayak udah jadi masuk kebutuhan primer gitu, kayak kayak saya atau beberapa orang mungkin kayak tiap hari masih butuh ngopi gitu kan. Pagi, siang habis makan siang atau sore. Bahkan ada yang wah kalau nggak ngopi kepalanya udah nyut-nyutan ya, udah mulai edik ya kayaknya gitu. Tapi ya selama tahu batas dan ini masih oke ya gitu. Apalagi kayak mungkin kalau saya mau 4 kali ngopi sehari, tapi kalau misalnya kopi hitam tanpa gula ya masih aman gitu. Tapi kan kalau yang agak mungkin sedikit harus dikurangi itu misalnya kopinya terlalu banyak sirup, terlalu banyak gula-gulaannya, pakai whipped creamnya, terlalu banyak saus, terus sehari bisa sampai 4 gelas. Ya itu juga harus hati-hati sih, itu lebih ke kadar gulanya ya. Jadi bukan kopinya, jangan disalahin gitu. Nah itu yang harus hati-hati gitu. Nah jadi kalau ditanya balik lagi tadi, apakah masih seksi bisnis kopi di tahun 2024? Menurut saya masih oke banget. Nah cuman mungkin nggak sendirian juga, harus tetap ditempelin makanan. Karena kalau kayak yang gaya-gaya mungkin serius kopinya, menurut saya nih ya, menurut saya nggak bilang salah, agak berat gitu. Karena para pecinta-pecinta kopi ini biasanya, ini dari point of view saya ya, sudut pandang saya. Kalau kopi yang benar, geisha, lain-lain, specialty atau apa, gue udah punya nih di rumah sendiri. Dengan peralatan gue sendiri gitu, dengan manual brew lain-lain. Ya di luar mungkin gue mau nyobainnya mesin. Atau di luar gue pengen kayak kopi hitam, ini saya ya gitu. Kayak gue mau ngopi, kayak satu gelasnya 150.000, itu masih agak mikir. Itu 50.000, gue mau coba americanonya aja deh karena pengen tahu rasanya pakai mesin ini kayak gimana gitu. Bahkan kemarin saya sempat ada di short gitu ya, saya ngerasain kopi nggak tahu ya itu bener geisha atau enggak, tapi sih di Singapura sih americanonya dari geisha gitu, itu pencet-pencet gitu, itu kayak sebetulnya lebih ke kopi yang udah umum kayak cafe coffee shop, tapi dia menyajikan si americanonya itu pakai geisha apa geisha sih sebetulnya, saya sendiri kurang paham gitu. Oke. Jadi kalau kemarin banyak yang nanyain, Bang, kalau untuk bisnis kopi di tahun 2024 sampai menjelang akhir tahun ini, apakah masih oke atau enggak? Menurut saya masih oke. Terus juga mungkin ada yang beberapa, kalau gitu, kok coffee shop gue turun ya Bang, kok cafe gue turun ya Bang, coba. Ya tetap ya harus dianalisa ya, namanya juga bisnis ya. Ya kadang kalau nggak naik ya pasti turun gitu kan. Nah, ya itu harus dianalisa apakah target customer-nya kena, lingkungan sekitarnya kena, gitu kan, tujuannya kena, harganya gimana, rasanya gimana, yang dicarinya apa, gitu. Karena bukan sebetulnya nggak harus kopinya banget ya, kadang-kadang ya tempatnya, atmosfernya, yang tadi dibalik ke di awal dibilang. Kayak kita kan, ngopi yuk, gitu kan. Nah, kan alarmnya bunyi. Apa? Tin dulu. Apa? Ngopi yuk, gitu kan. Ya itu udah kayak ngopi sore yuk, ngopi pagi yuk, kumpul yuk, ketemu yuk, gitu. Padahal sebetulnya belum tentu ya pesannya kopi ya biasa. Jadi ya sarapannya, ngumpulnya, berarti kan kita harus pikirnya adalah tempatnya, atmosfernya, makanannya seperti apa, ya kan berapa lama, kayak gitu-gitunya. Oke, servisnya, dan yang lain-lain. Oke, kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh banget cantumin aja di kolom komentar. Nanti saya akan coba jawab secepatnya di kolom komentar, atau mungkin saya buatin video-video seperti ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, jangan lupa di like dan subscribe atau video ini di share, karena siapa tahu teman-teman atau di luar sana ada yang membutuhkan video-video seperti ini. Jadi ladang amal jariah juga buat teman-teman ya. Karena ini sharing-sharing, bukan berdasarkan teori atau gimana, benar-benar berdasarkan pengalaman saya dan tim juga mungkin yang mengalami hal-hal pengalaman lah bahasanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.